استمع نحوهن بالسبب ولأجله ويختم لنا ولكم بالحسنى خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahu yahdina wa yahdikum sawa'as sabil wa yaftah alaina wa alaikum futuhal 'arifin wa yudkhilna al-jannata ma'a salafina as-salihin. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati keluarga pemangku duka Sahibu Ta'ziyah yang pada hari ini melaksanakan peringatan wafatnya almarhum Bapak Mustafa Wungu hari ke-7. Semoga almarhum wafat dalam keadaan husnul khatimah. Segala salah dan khilaf mendapat ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga pula keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan iman dalam menerima musibah kematian yang datang pada keluarga ini. Yang saya hormati Bapak Imam, Ketua Badan Ta'mir Qadha Syar'i yang sudah tentunya dari awal wafatnya almarhum terlibat dalam kegiatan Fardu Kifayah hingga pada hari ke-7 ini dengan khatam Quran. Pemerintah Kauditan 1, Kauditan 2 yang hadir, yang mewakili Kapolsek tadi dari dalam, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya hormati, ada juga senior-senior kita dari Nahdlatul Ulama, sahabat saya Pak Jailan Wungu, Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya muliakan. Kalau saya tanya sama ibu-ibu, ibu biasa berdoa? Biasa berdoa? Biasa. Ada berapa banyak doa? Ya, ada banyak doa. Yang paling mustajab doa apa? Doa makan. Doa yang terbukti mustajab, hadis baca langsung ada. Selain doa makan, nanti tunggu Tuhan kasih atau tidak. Setuju? Jadi bagaimana? Kita baku atau semua langsung jawab atau menghargai tuan rumah? Hah? Saya kira kita datang di sini bukan karena makan. Kita datang di sini turut berbagi duka. Kita datang ikut merasakan betapa duka itu sungguh sangat pedih bagi yang merasakan. Itu sebabnya saya katakan, orang percaya kepada maut, orang percaya adanya kematian, tapi tidak pernah yakin adanya maut. Beda tuh. Orang percaya adanya kematian, tapi tidak percaya dan tidak yakin adanya maut. Mau bukti? Mau bukti? Kalau ada orang meninggal kita bilang apa? Habis itu sedih apa? Jam berapa? Kapan kuburkan? Betul? Pertanyaan ini seakan-akan kematian itu hanya ada sama dia, sama kita tidak. Betul?
Seakan-akan dia sakit dan mati hanya untuk dia, tidak untuk kita. Itu yang menyebabkan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, al-maut akbarul mau'idhah. Mati itu peringatan Allah paling besar. Kalau seandainya ada orang mendengar dan melihat orang mati kemudian dia takut, seperti itu nanti dia, ini tanda iman ada di hatinya. Tapi hati-hati bila ia melihat kematian yang terjadi pada orang lain dan hatinya tidak bergetar sama sekali. Tanda-tandanya imannya mulai hilang. Itu yang saya katakan. Orang percaya adanya maut, tapi tidak pernah yakin adanya kematian. Saya paham, Bu? Masih mau baca doa makan kan? Berikut, salah seorang jamaah saya di Bitung bertanya, Pak Ustadz, kenapa orang Islam itu kalau mati cepat-cepat dikuburkan? Sudah tahu jawabannya? Mari dengarkan apa yang tadi dikatakan. Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya yang termaktub dalam kitab Sahih Jami' Sahih Al-Bukhari, Nabi mengatakan, asra'u bil janazati in taqus salihatan fa khairun tuqaddimunaha wa iyyaku siwa dhalik fa syarrun tad'unahu ala riqabikum. Kata Nabi, percepat, persegera penguburan bila ada salah seorang di antara kalian yang mati. Bila yang mati orang yang baik, fa khairun tuqaddimunaha, maka engkau telah mempercepat kebaikan janji Tuhan kepadanya. Wa iyyaku siwa dzalik, tapi kalau yang mati orang yang buruk amal perbuatannya semasa hidup, maka Nabi katakan fasyarrun tad'unahu ala riqabikum, engkau telah memikul dosanya. Sepaham? Jadi kesimpulannya, orang mati tidak menunggu orang hidup. Kenapa? Waktu sakit datang dia, urus, rawat, bukan nanti somati baru tangisan menyertainya. Itu yang salah. Betul tidak? Setelah sudah mati, mau tunggu DP mamak dari Gorontalo, mau tunggu DP saudara dari Suwawa. Waktu hidup kalian kemana? Waktu dia menderita kalian di mana? Waktu dia sakit kau buat apa? Ini yang jadi pertanyaan. Itu sebabnya dikatakan orang mati tidak menunggu orang hidup, tapi orang hiduplah yang menunggu orang mati atau yang akan mati. Boleh? Boleh lanjut? Ustaz, kira-kira seperti apakah orang yang menghadapi kematian? Seperti apa? Saya mau jelaskan nih orang yang menghadapi kematian. Pokoknya kita mau ceramah sampai jam 5. Terserah dia mau dingin, dia mau panas, terserah. Saya suruh undang jauh-jauh. Jauh ini Bu, datang kemari Bu. Nabi pertama mengatakan, man mata faqad qamat qiyamatuh. Siapa yang menemui kematian, maka kiamat terjadi pada dirinya. Jadi kiamat ternyata ada dua, kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa merasakan mati, itu kiamat kecil. Ya, mari Pak di sebelah sini. Bersombar-sombar sedikit. Di situ dulu 1 jam, masa. Saya ragu. Gimana tadi kita bicara? Kiamat kecil. Nah, orang yang menemui kematian ada beberapa sebab. Ada yang sebabnya sakit, ada yang kelihatannya tidak ada sebab. Oke, yang kelihatannya tidak ada sebab, ada tertawa-tawa mati, ada yang berjalan-berjalan mati,
itu kelihatan tidak ada sebab, tapi kalau dicari dokter pasti tahu penyebab kematian. Jadi paham? Kemudian kalau kita mendatangi orang sakit, biasa ibu bikin apa? Terima kasih. Ibu buat apa, Bu? Kalau jenguk orang sakit, ya, bawa panada. Hah? Bawa doa. Cuma doa. Kalau ibu cuma bawa doa, lebih banyak usah datang. Ya. Harus bawa apa, Bu? Bawa dua-dua kalau ada. Nah, mari kita lihat apa yang Nabi katakan. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Idza dakhaltumul marid faqulu khairan fa innal malaika yu'minuna 'ala ma taqulun." Bila engkau menjenguk orang yang sakit, ucapkan doa-doa yang baik untuknya, karena doamu diaminkan malaikat. Ini orang sehat kepada yang sakit, baru yang sakit kepada yang sehat. Nabi mengatakan, "Idza dakhaltum 'alal marid famurhu ay yad'u laka fa inna du'aahu ka du'ail malaikah." Bila engkau menjenguk orang yang sakit, minta orang yang sakit mendoakanmu, karena doanya orang yang sakit bagaikan doa malaikat kepada Tuhan. Jadi saling mendoakan. Ustaz, kenapa doa orang sakit mustajab? Karena sakitnya itulah, derita itulah yang membuat Tuhan memberi dia perhatian lebih, termasuk doanya dikabulkan. Oke. Berikut, ketika orang sudah dalam keadaan sakarat, bacakan Yasin, bukan setelah mati. Yasin dibacakan pada waktu sementara dalam proses sakaratul maut. Saya mau tanya, ibu suka tidak nonton sinetron? Suka ya? Kalau ada festival dangdut, suka tidak ikut? Festival dangdut itu di ajang dangdut lidah apa namanya? Lidah Gambir, apa semua itu nama itu, ya? Suka enggak? Senang pasti. Kalau ibu sesakarat, kira-kira kita kasih lagu dangdut, mau suka? Mau? Saya yakin ibu yang hobi dengan itu tidak mau dinyanyikan lagu-lagu dangdut. Itu tidak. Bacakan firman-firman Tuhan, bacakan surat Yasin, maka dia akan tenang. Oke, ternyata kitab suci membawa ketenangan, tapi sudah sayang, nafas sudah di tenggorokan, dia baru paham arti firman Tuhan. Dikala sehat, dikala kuat, Tuhan seakan-akan jauh dari kehidupannya. Datang panggilan Tuhan untuk ibadah, dia bilang, mau dia dulu, nanti kita kebelakang. Saya tanya, kalau orang sehat cari imam atau cari ustaz? Nah, tidak ada jawaban. Kalau sesakarat, setengah mati, cari siapa? Imam. Jadi memang ini imam spesialis mati memang. Betul tidak? Kenapa Anda tahu? Ketika Anda sudah dalam keadaan sakarat, tahu itu namanya imam. Tahu. Jangankan imam, masjidnya pun Anda lupa untuk sholat. Dan paling banyak orang melalaikan sholat di waktu pesta demi menjaga eyeshadow, sunblock, maskara. Datang panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 200.000 ada habis di Kapsalon. 200.000. Ibu, percantik wajah Anda,
perbagus rupa Anda. Siapapun pasti percaya rupa yang cantik dan rupawan menjadi target utama yang namanya belatung-belatung kubur. Betul? Kira-kira itu belatung mau pilih-pilih, oh ini sunblock yang mahal. Ya ada? Tidak, dia sapu rata. Ibu, pernah lihat tidak ketika ada orang sementara sakarat tiba-tiba ada air mata keluar dari sini? Sering? Kenapa ibu? Kenapa dia menangis? Kenapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ruha idza qubida tabi'ul basar." Sesungguhnya ruh ketika keluar, mata mengikuti arahnya ruh keluar. Kata ulama, itulah pandangan mata yang terakhir di dunia ini. Ketika dia melihat rohnya dikeluarkan Allah. Kalau hari-hari libur, bahasa orang cuci mata. Pergi di pantai, pergi di mana-mana cuci mata. Oke? Kalau dapat gaji bulan tanggal muda, pergi di mall. Kalau pertengahan bulan pendapatan kurang, selfie dan TikTok. Betul? Nah, saya tanya, apakah ini semua ada nilai pahalanya? Tidak. Ibu, yang disebut orang hidup itu yang bagaimana? Orang yang ada hidup adalah ada rohnya. Kalau 1 kali 24 jam kita rawat ini tubuh, ketika pagi kita kasih makan ini tubuh, siang pun sarapan, makan dan malam pun makan, demi menjaga supaya keberlangsungan jasad tetap bergerak dan bergerak. Haus Anda minum, capek Anda tidur, oke? Penat Anda istirahat, segar Anda bangun di kala pagi. Semua itu untuk jasad. Pertanyaannya, yang di dalam apa yang ibu kasih makan itu roh? Agama mengajarkan roh diberi makan dengan doa, sholat, zikir, baca kitab suci. Ini makanan yang akan memberikan roh itu kuat, sehat, bercahaya. Makanya itu kenapa orang sekarat keluar air matanya, karena ketika dia melihat di dunia ini, rohnya keluar dalam keadaan terus kering, tinggal kulit berbalut tulang. Baru dia sadar. Makanya perhatikan ada 3 ayat dalam Quran hari ini kita bahas. Habis kalau habis. Pertama, Quran Surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Shadaqallahul azim. Dan ketika salah seorang di antara mereka didatangi oleh kematian dan dia melihat malaikat maut datang akan mencabut ruhnya, dia berkata kepada Tuhan, Rabbirji'uni, Tuhan kembalikan, jangan cabut saya punya ruh. La'alli a'malu shalihan, dengan kau beri tangguh akan aku berbuat semua amal kebajikan yang baik yang dulu pernah kutinggalkan dan sering kutinggalkan. Tapi Tuhan menjawab langsung ketika si roh berkata tadi, si orang berkata, kalla, tidak. 40 tahun kau habiskan waktumu dan kau tidak pernah berikan kepada aku waktu. 60 tahun berlalu bagaikan angin yang ditiup. 70 tahun berlalu tanpa arti. Hari ini, menit ini, detik ini baru kau tahu aku Tuhanmu. Tidak. Kalla innaha huwa kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya ini hanya ucapanmu saja.
wa min waraihim barzakh ila yaumi yub'atsun. Setelah ruhmu kami keluarkan, engkau tidak pergi ke alam akhirat, kau tidak bisa kembali ke alam dunia, tapi kami berikan tempatmu di barzakh namanya. Oke. Itu surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Kemudian perhatikan Quran surah Al-Munafiqun ayat 10. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Dan infakkanlah sebahagian dari rezekimu di jalan-jalan kebajikan sebelum datang salah seorang di antaramu kematiannya. Pada waktu dia datang, maka salah seorang di antara kamu yang akan mati berkata, fayaqula rabbi, Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, sekiranya kau mau menunda sedikit saja, 5 menit saja waktuku, fa asaddaqa wa akun minas salihin, niscaya aku akan bersedekah dan aku ingin menjadi orang yang baik. Sedekah, 2 ayat berbicara tentang sedekah. Betul? 2 ayat berbicara tentang sedekah. Kenapa? Karena sedekah berkaitan dengan materi. Sedangkan sholat dan puasa tidak perlu pakai uang. Itu yang bikin berat. Sedangkan nilai sedekah itu besar. Ustaz, orang bersedekah ini kan tergantung keikhlasan. Siapa bilang? Lebih baik kita 10.000 daripada dia 1 juta makan puji. Ini yang salah. Ini yang salah. Saya tanya Bu, zakat berapa persen? Berapa persen Bu? 2,5%. Mau kasih keluar kan Anda? Mau ikhlas kan tidak? Allah tidak butuh kau ikhlas dan tidak. Yang penting yang kasih kurang 2,5%. Zakat fitrah boleh tidak dikurangi? Tidak boleh. Itu yang wajib, tidak boleh dikurangi. Itu artinya Allah tidak butuh kau rela dan kau tidak rela. Bila datang kewajiban, tunaikan. Cuma 2,5% Bu. Tapi selama ini orang cuma tahu 2,5%. Padahal zakat itu tidak begitu. Ada namanya zakat tijarah, perdagangan 2,5%. Ada namanya zakat pertanian 5% dan 10%. Dan ada namanya zakat ma'din, yaitu zakat rikas yang ditemukan. Yang 5%, kalau pertanian pakai sistem hujan, maka 5% zakatnya sekali panen, bukan setahun. Dan panennya harus mencapai 750 kg, itulah nisabnya. Kalau dia memakai sistem irigasi, dia 5%. Kalau sistem tada hujan, 10%. Dan kalau dia gali sumur di belakang dapat harta karun, keluarkan 20% saat itu. Itu zakat rikas namanya. Mana ibu paling berat, kasih keluar zakat atau sambayang? Mana lebih berat? Maksudnya tanggal 30, tanggal 2 dengan sambayang subuh, mana berat? Zakat atau sambayang subuh? Tidak bisa jawab. Ya? Quran Al-Mu'minun 99 100. Kemudian tadi berapa tadi? Ya? Al-Munafiqun ayat 10. Nah, mari kita lihat. Orang yang menghadapi kematian, air matanya keluar, dia melihat ruhnya. Ini Datuk, yang dulu kita banyak buang-buang di kapsalon. Coba itu 200.000 kita kasih orang susah. Tidak dilarang ibu berhias-hias, tapi jangan jadikan perhiasan ini menghalangi kewajiban. Sebaik-baik perhiasan bagi wanita soleha adalah air wudhu. Ibu, biar ibu tidak pakai make up, tapi kalau rajin ibadah ada cahaya.
sholat, bertempel di ibadah, coba lucu tuh badan. Kalau masih ada bagus sudah cermin. Tapi kalau wanita salehah tampak make up pun tetap cantik nampak. Anda boleh buktikan sendiri. Bagaimana caranya? Boleh nanti disampaikan. Nanti buku dapat insya Allah 2 tahun akan datang kontrol kuliah itu muka. Ustaz, ternyata nyanda Ustaz, nyanda cahaya kita. Karena sembahyang bukan cari cahaya. Sembahyang sebagai syukur kepada Tuhan. Betul? Nah, mari lihat orang yang dalam keadaan banyak dosanya. Nah, ini banyak dosanya. Apa dia bilang? Quran surah As-Sajdah ayat 12. Kalau saya bilang ayatnya ingat-ingat ibu, suratnya ingat-ingat supaya rumah boleh buka. As-Sajdah ayat 12. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na wa na'mal salihan inna muqinun. Sekiranya engkau bisa melihat bagaimana orang-orang yang hidupnya penuh dengan dosa dikala sakratul maut tiba. Yang dimaksud dengan penuh dengan dosa ini ibu, bukan banyak bikin kerusakan, bukan cuma itu. Tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, itu juga berdosa namanya. Kalau tambah lagi kejahatan, kasih genap. Dikatakan apa? Sekiranya engkau bisa melihat orang-orang dalam keadaan sakratul maut dan mereka datang kepada Tuhan dalam keadaan penuh dosa, mereka berkata, Rabbana absarna, Tuhan kami sudah lihat namanya malaikat maut, kami sudah rasa namanya sakitnya dan perihnya sakratul maut, wasami'na, hari ini kami dengar apapun keputusanmu, tapi Tuhan farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihan, kami akan beramal saleh, inna muqinun, karena sesungguhnya hari ini baru kami percaya apa yang kau janjikan itu benar. Oke, terakhir, orang yang mati dalam keadaan zalim, suka menzalimi orang. Itu kata zalim di sini banyak terjemahannya. Pertama, itu Carlota. Undang Pak kita, baik-baik. Itu Carlota. Ibu, itu orang Carlota. Jangan jadikan kebiasaan. Lidahmu bisa membuat orang teraniaya hatinya. Galaumu jangan kau tampang di status Facebook. Ibu, itu jangan cuma tahu ada namanya amal jariah, dosa jariah juga ada. Setahu saya, semua data yang masuk di database Facebook, Instagram, Twitter 50 tahun baru terhapus. Sama dengan data bank checking 50 tahun baru terhapus. Kalaupun orang hapus 50 tahun itu mati hari ini, 50 tahun dosa jariah dia jalan terus. Dosa yang ibu tidak buat, tapi ibu panen dosanya. Bisa paham? Itu zalim, termasuk Carlota. Bicara aibnya orang, umbar-umbar hawa nafsunya. Ini semua nanti akan menjadi dosa jariah bagi dirinya. Walaupun sudah mati, tetap bertumpuk bilangan-bilangan dosa. Sepaham? Nabi bilang, sayati ala nas zamanun, akan datang suatu masa di akhir zaman di tengah-tengah umatku, wanita-wanita umatku, ru'usahunna kasiyatun ariyatun mumilat, kata Nabi. Wanita-wanita di kalangan umatku, mereka akan bergoyang-goyang bagaikan kuno unta yang bergoyang-goyang, dan mereka berpakaian tapi telanjang. TikTok. Saya wajib ingatkan ini karena Bapak Ibu adalah umat saya, umat Islam. Oke?
Paham? Berikut Quran surah apa tadi? As-Sajdah ayat 12. Sekarang perhatikan Quran surah Al-An'am ayat 93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idz zalimuna fil gamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna fadhuqu 'adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi bil haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun." Al-An'am ayat 93. Sekiranya kau bisa melihat orang-orang yang dalam keadaan sakratul maut dan mereka orang-orang yang zalim, kata Quran Al-An'am 93, kau tidak akan sanggup melihat bagaimana dahsyatnya sakratul maut yang datang pada orang-orang yang zalim. Malaikat akan memukul dari arah depan dan arah belakang untuk merontokkan rohnya agar keluar dari jasad sambil berkata, "Al-yaum, hari ini, tujzauna 'adzabal hun, rasakan siksaan yang menghinakan karena dulu engkau selalu menentang ayat-ayat Allah." Menentang ayat-ayat Allah, dengar firman Allah tapi tidak mau taat dan patuh kepada perintah agama. Itu mustakbar namanya. Orang yang merasa dibesar-besarkan dan merasa dirinya besar. Satu hari 24 jam. Ibu kerja, ibu bangun cuma 8 jam yang normal, sisa habis tidur. Betul? Kalau ibu bagi 12 jam, 12 jam bangun, 12 jam tidur. Selama tidur ibu tidak ada dosa, ibu juga tidak bertambah pahalanya. Tapi yang 12 jam ini ditanya, kau gunakan untuk apa 12 jam waktu kau bangun? Di kobong Ustaz, di pasar Ustaz, di arisan Ustaz. Silahkan Anda bagi-bagi waktu Anda, tapi Anda tidak sholat. Pertanyaannya, sholat cuma 5 menit, dikali 5 hanya 20 menit, 25 menit tidak sampai setengah jam. 12 jam kau habiskan. Kau tidak sisakan 25 menit untuk Tuhanmu, dan itu untuk bekalmu di akhirat. Kau sibuk mencari dunia, kau lupa dengan kematianmu. Itu yang saya bilang. Engkau percaya adanya kematian, tapi tidak yakin adanya maut. Sholat, ibadah, jaga, zakat. Nabi katakan apa? La ya'tiyanna 'alan nas zaman yatufu ar-rajul bis-sadaqati fihi min adh-dhahab la yajidu ahadan ya'khuduha minhu. Akan datang suatu masa di akhir zaman, di tengah-tengah umatku ada orang bawa-bawa zakatnya, bawa-bawa sedekahnya, dan dia tidak dapatkan orang yang mau menerima lagi zakatnya karena semua orang sudah kaya, kata Nabi. Dan sekarang sudah mulai terbukti. Tambang-tambang emas mulai lahir, tambang nikel mulai lahir, tambang-tambang mulai keluar semua. Orang sudah mulai jadi kaya. Dulu, Bu, mau pergi sekolah setengah mati kasih duit. Sekarang 20.000 sudah ada arti. Dulu orang sekolah mau bikin cookies, mau bikin nasi, bawa ke sekolah karena dia setengah mati cari duit. Sekarang orang bilang, mak, itu style dulu. Ini yang menunjukkan bahwa perubahan semakin terjadi. Sekarang mari kita lihat Quran surah Fussilat ayat 30. Orang yang baik amalnya, baik budi pekertinya. Allah mengatakan apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dia bilang, sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah Tuhan kami, dan dia istiqamah, konsisten dia pertahankan salatnya, ibadahnya dan sebagainya, maka ketika datang kematian turun malaikat menghibur dirinya. Allah takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih meninggalkan dunia, karena dunia dan segala isinya memang harus ditinggalkan, karena engkau sedang menuju kepada Tuhan. Dengarkan kata malaikat ayat, sesungguhnya kami datang membawa kabar gembira bagimu.
Dikala hidup banyak amal kebajikan. Dikala hidup kau berguna bagi orang. Dikala hidup tidak ada yang kau sakiti. Dikala hidup kau sayangi orang lain, kau pun cinta kepada dirimu. Maka hari ini kabar gembira dari Tuhanmu, surga telah disiapkan Allah untukmu. Makanya coba perhatikan, orang kalau dia saleh tidak ada air mata. Yang ada hanya senyum. Senyum. Jadi kalau ada orang keluar mata, menunjukkan bahwa hidupnya telah dilalaikan ruh yang ada di jasad. As-salatu bima'na doa, kata Nabi. Wa doa mukhul ibadah. Salat itu adalah otaknya. Salat itu artinya doa, dan doa itulah otaknya ibadah. Jadi ada ibadah, ada doa. Orang sakit dan orang sehat harus sama-sama saling mendoakan, baru ada nilai ibadahnya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.